Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky Almustaan dengan NIM 43040022012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya, yaitu gangguan makan atau eating disorder. Nah, dari hasil laporan saya ditemukan bahwa gangguan makan adalah sekelompok kondisi psikologis yang ditandai oleh gangguan serius dalam perilaku makan atau pola hidup seseorang. Nah, ini juga terkait dengan makanan seperti berat badan dan cedera tubuh. Gangguan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti perubahan berat badan, tetapi juga psikologis dan emosional yang sering menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial individu. Nah, menurut perspektif psikologi juga, gangguan makan adalah manifestasi dari berbagai faktor kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Nah, gangguan ini dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan mental yang serius karena dapat berdampak buruk pada diri sendiri maupun lingkungannya. Nah, ada beberapa faktor yang mengamuk dalam gangguan ini, yaitu yang pertama gangguan biologis seperti genetik. Nah, riwayat keluarga dengan gangguan makan, depresi atau kecemasan menimbulkan atau meningkatkan resiko gangguan makan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada komponen genetik yang memengaruhi ketentuan seseorang terhadap gangguan ini. Nah, lalu ada juga gen. Beberapa gen juga memengaruhi pengaturan nafsu makan, berat badan, dan juga respon terhadap stres. Lalu yang kedua ada fungsi otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan makan berkaitan dengan aktivitas yang tidak normal di area otak tertentu, seperti hipotalamus yang mengatur rasa lapar dan kenyang, dan sistem limbik yang mempererat dalam emosi dan motivasi. Yang ketiga ada perubahan fisiologis dampaknya. Nah, perubahan hormonal terutama selama pubertas dapat memicu gangguan makan, terutama pada remaja perempuan. Nah, ada juga faktor psikologis. Yang pertama, ada citra tubuh negatif. Nah, ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh sendiri sering menjadi pemicu utama gangguan makan, terutama pada budaya yang sangat menekankan tubuh ideal pada era sekarang. Yang kedua ada harga diri yang rendah. Individu yang merasa tidak berharga atau memiliki keyakinan negatif tentang diri sendiri lebih rentan terhadap gangguan makan. Yang ketiga ada perfeksionisme. Nah, seseorang atau individu yang memiliki sifat ini sering menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri mereka sendiri, termasuk dalam hal berat badan dan penampilan. Nah, lalu ada juga gangguan mental lainnya seperti depresi, kecemasan. Gangguan ini juga terjadi karena biasanya itu dari hasil gangguan makan sendiri, karena seseorang yang mengalami gangguan makan cenderung emosinya tidak stabil. Lalu gangguan makan juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada anoreksia nervosa. Ini penolakan untuk makan, takut gemuk, dan berat badan sangat rendah. Lalu yang kedua ada bulimia nervosa, makan berlebihan kemudian memuntahkan atau menggunakan laksatif. Yang ketiga ada binge eating disorder, makan berlebihan tanpa kontrol, dapat memuntahkan atau menggunakan laksatif. Ini cenderung bisa dilakukan oleh anak-anak yang ingin menaikkan berat badan. Lalu ada juga yang keempat, ortoreksia nervosa. Ini obsesi dengan makanan sehat, menyebabkan gangguan kesehatan seperti dia ingin fokus menjadi vegetarian dan lain-lainnya. Yang terakhir ada pika. Pika itu disebut juga gangguan makan karena seseorang itu akan memakan makanan yang non makanan seperti tanah, kapur, batu, dan lainnya. Nah, gejala gangguan makan ini juga ada beberapa. Yang pertama perubahan berat badan yang drastis. Lalu ada penolakan untuk makan. Lalu ada juga perubahan mood. Nah, ini yang perubahan mood ini sering terjadi karena seseorang yang perubahan emosi atau emosi tidak stabil cenderung memiliki gangguan makan. Lalu mengenai dampak gangguan makan ini juga tadi sudah saya jelaskan yang pertama tadi, tapi ada juga beberapa yang mencakup seperti fisik, mental, sosial, ekonomi. Yang fisik terutama itu yang pertama ada kegagalan organ seperti osteoporosis dan gangguan reproduksi. Nah, ini sering terjadi karena seseorang metabolisme makannya tidak stabil, otomatis pada sistem tubuh itu mengalami kerusakan. Lalu yang kedua ada mental. Seseorang yang mengalami gangguan makan itu cenderung memiliki mental yang mudah depresi, kecemasan, dan sampai
sampai menuju ke hal-hal negatif seperti bunuh diri. Yang ketiga ada sosial. Seseorang yang memiliki gangguan makan itu cenderung mengisolasi dirinya sendiri di dalam rumah, lalu ada konflik keluarga dan kesulitan hubungan. Lalu yang terakhir ada ekonomi. Nah, seseorang juga ini yang juga mengalami gangguan makan itu sangat sangat sering pasti mengalami sakit. Nah, untuk sakit juga sendiri ini pasti biaya perawatan kesehatan dan penyembuhannya pasti mahal. Nah, itu termasuk dari dampak gangguan makan. Mengenai hasil penelitian saya telah menemukan 2 sampel objek yang mengalami gangguan makan. Yang pertama itu gangguan makan secara berlebihan karena ia ingin menggemukkan badan, otomatis dia ingin segala macam makanan dia makan. Yang kedua, gangguan makan seperti gangguan emosi karena dia ketika makan itu gangguan mood. Nah, mengenai penelitian saya itu temukan ada beberapa cara agar mengatasi dari permasalahan yang dialami oleh subjek saya. Yang pertama, yang gangguan emosi itu bisa melakukan dari perkuat kesadaran melalui edukasi digital. Nah, ini kan sekarang kan di era sekarang kan banyak platform-platform online yang seperti webinar atau kursus singkat tentang pola makan sehat, lalu pola citra tubuh dan dampak gangguan makan. Nah, ini bisa diterapkan oleh subjek-subjek saya sendiri itu melalui edukasi ini bisa diintegrasikan dengan media sosial universitas. Lalu ada juga yang kedua, bangun komunitas pendukung di dunia maya. Nah, ini juga bisa sangat membantu karena ketika kita menemukan seseorang yang memiliki permasalahan yang sama, kita dapat menemukan suatu pemecahan masalah juga yang sama secara bersama-sama. Nah, seperti kita membuat grup dukungan online atau membuat grup WA, lalu seperti melalui aplikasi chat atau forum. Nah, untuk mahasiswa sendiri ingin berbagi pengalaman dan dukungan terkait gangguan makan ini bisa memberikan rasa aman gitu. Lalu yang ketiga, ciptakan yang keempat, kelola pengaruh media sosial dengan bijak. Nah, seseorang yang mengalami gangguan makan itu cenderung karena mereka berpatokan pada media sosial. Nah, ini juga sangat sering menjadi pemicu dari gangguan makan. Nah, sebaiknya untuk mengatasi ini kita sebagai anak muda zaman sekarang juga lebih memfilter terkait media-media sosial yang ada di luar sana. Lalu yang terakhir ada yang terutama ada dorong pola makan yang berkelanjutan. Nah, ini sering sekali sangat sulit diterapkan karena seseorang yang konsisten itu sangat sulit. Jadi sebisa mungkin untuk subjek saya sendiri itu menerapkan pola makan secara berkelanjutan. Jadi dari awal mereka mulai makan makanan yang sehat tapi bertahap seperti yang biasa-biasa dulu dari sayur-sayur dan lanjutannya seperti buah dan semacamnya. Nah, ini juga ada perspektif dalam Islam untuk gangguan makan sini. Yang pertama ada Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, di sini berbunyi yaitu artinya makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam juga harus membatasi diri terkait untuk pola makan dan lainnya, karena dari ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah tidak suka makan makanan seseorang hambanya makan secara berlebihan, karena dari itu juga dapat mengganggu yang pertama kesehatan kesehatan fisik maupun mentalnya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.